wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, baik adik-adik. Sebelum saya memulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Teman-teman, sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Christian apa? Alfa atau sakit atau izin? Alfa. Ferdi? Alfa. Badri. Izin. Mutiara? Mutiara apa alasannya? Alfa. Jamal izin ibu. Jamal izin dan oke, cuma itu? Ya. Baik adik-adik. Tolong perhatikan apa yang kalian lihat di sini. Angkat tangan siapa yang bisa menyebutkan? Ya, apa itu adik? Limbah. Oke, limbah organik yang lain. Apa yang kamu lihat dari gambar ini? Sampah. Ya, sampah. Ada sampah apa saja? Sampah plastik. Ada botol bekas. Ya, ada botol bekas. Ada botol plastik, ada apa lagi? Ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada siang hari ini yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai jenis limbah organik yang ditemukan di lingkungan sekitar sekolah atau rumah. Dan yang kedua adalah peserta didik mampu mengelompokkan berbagai jenis limbah organik yang ditemukan di lingkungan sekitar sekolah atau rumah. Dan yang ketiga adalah peserta didik mampu menjelaskan karakteristik limbah organik dan perbedaannya dengan limbah anorganik. Nah, ketiga tujuan pembelajaran ini yang akan kita capai pada siang hari ini adik-adik. Ibu akan menayangkan sebuah video
Edaran tentang berkontribusi untuk masyarakat sekitar itu dapat mengurangi sampah organik yang ada di sekitar saya. Jadi saya mengambil sampah-sampah organik dari warga sekitar, lalu saya mengolahnya sendiri. Itu dapat mengurangi sampah-sampah organik yang ada. Alhamdulillahnya warga sekitar bisa merasakannya. Perkenalkan, nama saya Mona Akbar Alvin selaku peserta pameran lingkungan hidup tahun 2025 dari SMP Negeri 11 Surabaya. Saat ini saya sedang menjalankan proyek, yaitu proyek pengelolaan sampah organik. Yang mendorong saya untuk memilih proyek pengelolaan sampah organik adalah karena banyaknya sampah organik yang belum terurai dengan baik di lingkungan rumah saya, sehingga saya memilih proyek ini untuk dapat mengedukasi serta mengelola sampah tersebut dengan baik. Dan juga karena di lingkungan sekolah masih banyak sampah-sampah yang berserakan, dan sampah ini cukup mengganggu karena selain mengganggu pemandangan, itu juga mengganggu saluran air yang ada di sekolah SMP Negeri 11 Surabaya. Isu sampah organik saya angkat sebagai proyek lingkungan saya karena sampah organik itu dapat menyebabkan penyakit yang dapat mengganggu aktivitas serta tidak mengenakan bagi masyarakat. Dampak yang sudah terjadi selama 5 bulan ini terlihat bahwa di lingkungan saya sampah-sampah organik sudah dapat dikelola dengan baik, dan di lingkungan sekolah sampah-sampah daun juga terkelola dengan baik karena sampah-sampah daun tersebut yang sudah dikelola oleh pihak atau petugas kebersihan SMP Negeri 11 Surabaya dapat dikelola dan tidak perlu dibuang ke TPA atau tempat pembuangan akhir. Proses awal saya untuk merancang proyek lingkungan hidup adalah dengan berdiskusi dengan guru saya dan orang tua saya untuk menentukan tempat di mana saya untuk mengelola sampah-sampah organik, karena tempat yang nyaman itu tidak akan membantu saya dalam mengelola proyek ini. Lalu setelah itu saya menentukan target dalam untuk mengelola sampah organik ini. Saya tentukan target berapa, tentunya saya menetapkan target yaitu sebesar 2,7 ton. Lalu saya kemudian menyiapkan tempat, tentunya dengan menggunakan komposter atau dengan media tata murah ini. Untuk tempat ini pun juga saya dapat dari berbagai kalangan juga. Capaian saya dalam 5 bulan sebelumnya itu saya berhasil mendapatkan 1,7 ton atau data detailnya 1.756 kg. Hasil ini saya dapat dan capai dari bantuan warga sekolah. Dan kita juga berhasil mendapatkan hasil kompos sebanyak 459 kg dalam 5 bulan sebelumnya. Yang sudah saya sosialisasi yaitu sebanyak 1 warga sekolah atau sekitar 655 orang. Proyek saya sudah berkontribusi untuk warga sekitar itu sudah dapat mengurangi sampah-sampah organik yang ada di sekitar saya. Jadi saya sampah-sampah organik dari warga sekitar, lalu saya mengolahnya sendiri. Itu dapat mengurangi sampah-sampah organik mereka, dan alhamdulillahnya warga sekitar sudah merasa senang. Momen terhebat saya yang membuat saya berkesan yang proyek ini tidak saya kelola sendiri, dikelola oleh teman saya, yaitu menggunakan proyek pengelolaan sampah menggunakan budidaya maggot. Jadi proyek itu membuat saya berkesan karena saya pertama kali melihat makhluk hidup yang dapat mengelola sampah yang lebih berat dari berat tubuhnya sendiri. Selain itu juga mudah budidaya dan cepat untuk dikelola, apalagi itu juga memiliki banyak manfaatnya. Tantangan
terbesar saya dalam menjalankan proyek itu seperti hama-hama, seperti hama tikus, semut yang mengganggu proyek saya karena mereka memakan sampah-sampah yang saya kelola di dalam, termasuk juga di rumah saya yang mereka memakan sampah-sampah di rumah saya. Dan juga saya juga perlu membagi waktu saya untuk mengerjakan tugas sekolah saya karena ini cukup memakan waktu yang lama dalam proyek saya, dan juga membagi waktunya pun juga tidak mudah, tapi alhamdulillahnya saya bisa untuk membagi waktu untuk mengerjakan tugas rumah, tugas sekolah, dan juga proyek saya. Saya mengatasi kendala tersebut dengan berbagai macam. Contohnya saya di rumah itu ada hama semut. Saya memberikan obat anti semut di sekitaran keramik dan kapura saya agar tidak didatangi semut lagi. Terus untuk saya membagi waktu, saya usahakan untuk membagi waktu saya. Contoh saya di pagi harinya saya ada proyek. Lalu, di proyek saat saya menjalankan proyek ada tugas. Lalu saya berusaha untuk mengerjakan proyek saya dulu. Setelah itu saya kerjakan tugas. Kalau tidak bisa dikerjakan sekolah, maka saya kerjakan di rumah. Bagaimana cara saya untuk mengajak para warga sekolah serta masyarakat sekitar? Yaitu saya mensosialisasikan dulu proyek saya. Bagaimana manfaatnya, bagaimana kontribusinya. Lalu setelah itu baru saya ajak mereka untuk mengelolanya dengan mengumpulkan sampah organik, lalu membawanya ke sekolah dan kemudian dikelola bersama-sama. Rencana saya untuk melanjutkan proyek ini adalah dengan mentargetkan untuk mensosialisasikan ke seluruh warga sekitar di sekitaran saya, dan juga mengajak warga sekolah untuk tetap mengelola sampah organik ini. Saya untuk proyek ini adalah dapat membuat masyarakat sadar akan bagusnya untuk mengelola sampah organik ini, dan juga agar masyarakat bisa selalu mengelola sampah dengan baik. Terkait dengan program proyek Pangput Pangeran dan Putri Lingkungan Hidup 2025, alhamdulillah ya, siswa kami, kandidat kami sudah melaksanakan program pengolahan sampah organik yang alhamdulillah sampai sekarang sudah mendapatkan 1.000 kilo lebih. Ini juga berkat dukungan dari seluruh warga sekolah, tidak hanya dari Pangeran dan Putri itu sendiri, tapi juga melibatkan seluruh warga sekolah yang secara periodik. Sekali lagi, secara periodik ada program-program tentang pengolahan sampah organik. Jika kalian ingin mengelola sampah dengan saya atau mengikuti jejak saya dalam mengelola sampah organik, saya sekalian bisa mengunjungi akun IG saya, yaitu Maulana Akbar 1988. Baik adik-adik, tadi adalah tampilan video tentang pengolahan sampah. Dari apa yang kalian lihat tadi, ada yang bisa menjelaskan apa yang dilihat tadi? Ada yang bisa? Dari tampilan video tadi. Salah satu, Cika ayo Cika. Apa yang kamu lihat tadi disampaikan kembali walaupun tidak sepanjang yang kamu tonton tadi. Apa yang kamu tangkap? Bisa? Adit? Pengolahan sampah. Sampah apa yang dikelola tadi? Nah, yang organik itu apa saja yang kamu lihat tadi? Sayuran busuk, ya bagus. Lalu telur, daun,
sekali apa yang dijelaskan Adit. Sampah yang dilihat tadi itu ada sayuran busuk, itu merupakan sampah. Ada cangkang telur, itu sampah adik-adik. Nah, semua yang dijelaskan tadi itu adalah sampah organik. Nah, itu materi yang akan kita diberikan hari ini. Mari kita berikan aplaus untuk Adit yang sudah mampu menjelaskan apa yang dilihat tadi. Berikan baik, Ibu akan kembali ke materi. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang pengertian limbah. Nah, Amira tolong dibaca, limbah itu apa, Amira? Limbah adalah hasil suatu kegiatan atau proses baik rumah tangga maupun industri yang sudah tidak digunakan lagi dan dianggap tidak bermanfaat. Namun limbah sebenarnya masih bisa dimanfaatkan kembali jika dikelola dengan benar. Ya, limbah adalah sisa hasil suatu kegiatan atau proses baik rumah tangga maupun industri yang sudah tidak digunakan lagi dan dianggap tidak bermanfaat. Namun limbah sebenarnya masih bisa dimanfaatkan kembali jika diolah dengan benar. Nah, limbah apa saja yang kamu ketahui adik-adik? Limbah organik, apa lagi? Anorganik. Ada yang bisa menjelaskan apa limbah anorganik? Ada yang bisa menjelaskan limbah anorganik? Ya? Keraskan suaranya, Jika limbah yang tidak cepat membusuk, ya bagus. Contohnya apa? Limbah plastik, bagus. Apa lagi? Ya? Bahan bekas. Bahan bekas itu seperti apa? Kain perca, apa lagi? Ya, semua yang disebutkan tadi merupakan limbah. Baik, Ibu lanjut. Nah, untuk prinsip kerajinan bahan limbah itu ada 3 yang kita kenal dengan istilah 3R. R pertama adalah reduce atau mengurangi produksi limbah dengan mengurangi penggunaan barang-barang sekali pakai atau mengambil langkah-langkah untuk mengurangi konsumsi sumber daya alam. Ini bisa mencakup praktik seperti membeli produk dengan kemasan minimal, menggunakan energi lebih efisien atau menghindari pemborosan sumber daya. Yang kedua baca. Atau menggunakan ulang. Menggunakan kembali atau menemastikan barang-barang bekas masih berfungsi daripada menjadi yang baru. Nah, adik-adik bisa berikan contoh. Botol aqua yang kamu sudah beli aqua yang baru. Nah, selesai diminum airnya habis, itu masih bisa digunakan? Ya. Dan masih bisa diisi ulang air. Yang ketiga adalah recycle atau mendaur ulang. Ya, mendaur ulang merupakan Proses bahan bekas menjadi bahan baru yang dapat digunakan kembali. Ini melibatkan pengumpulan, pemrosesan, dan pemurnian limbah untuk menghasilkan produk baru. Mendaur ulang mempermudah
prinsip apa adik-adik? Prinsip kerajinan ya. Dia dikenal dengan 3R. R pertama adalah reduce, yang kedua dan yang ketiga adalah recycle. Ada yang kurang dipahami dengan 3 prinsip ini? Oke, kalau tidak ada yang semua sudah dipahami, maka kita lanjut. Yang berikut adalah pengertian limbah organik. Coba yang di belakang tolong dibaca, base. Pengertian limbah organik. Limbah organik adalah sisa buangan yang berasal dari makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, yang mengandung senyawa karbon mudah terurai oleh mikroorganisme. Ya, yang kedua, Raskal, pengertian limbah anorganik. Limbah adalah sisa buangan yang berasal dari bahan non-hayati, bukan dari makhluk hidup, seperti mineral, logam, kaca, plastik, dan karet. Limbah jenis ini terurai secara alami, non-biodegradabil. Tidak boleh membedakan menjadi mencemari lingkungan dalam jangka waktu lama jika tidak dikelola dengan baik. Ya, sudah bisa dibedakan limbah organik dan limbah anorganik. Nah, kalau limbah organik itu contohnya seperti apa? Kulit buah, Apalagi? Sayuran ya, sayuran yang busuk tapi bukan sayuran yang baru. Terus kulit kangkang telur. Apalagi? Ya, kulit kayu ya. Dan untuk yang limbah anorganik, ya semua sudah paham apa itu limbah organik dan limbah anorganik beserta dengan contohnya. Sekarang jenis limbah. Limbah itu ada limbah sisa dapur atau rumah tangga. Tadi sudah disebutkan, ada contohnya kulit sayur, ada yang kedua adalah limbah sisa produksi. Ini contohnya berupa Nah, ini karakteristik limbah. Yang pertama adalah limbah sisa dapur. Nah, kalau limbah sisa dapur ini bersifat organik dan dia mudah busuk. Yang kedua adalah yang ketiga kembali menjadi kompos atau kalau anorganik yang sana ya. Kalau anorganik dia juga sulit terurai ya. Bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku produk kerajinan atau energi alternatif. Nah, ini ciri limbah anorganik. Bumbunya keras, kering, dan tahan lama. Kamu bisa lihat di mana itu yang keras dan tahan lama itu contohnya. Plastik kemasan, apalagi? Botol bekas, pecahan kaca. Dia juga sulit atau bahkan tidak bisa terurai secara alami. Kaca itu biar bertahun-tahun di tanah dia susah untuk terurai, menghancur ya, terurai itu hancur. Yang
berikut adalah Tidak seluruh sebagai limbah organik. yang berikut. Yang berikutnya adalah masih bisa dimanfaatkan kembali melalui ya, barang plastik yang menjadi sampah di sekitar kita, terutama di sekolah, itu bisa menjadi barang yang bermanfaat ketika dia bisa didaur ulang. Didaur ulang itu seperti apa? Dibuat kerajinan. Itu didaur ulang, dia bisa bermanfaat sebagai benda hias, benda pakai. Ini contoh limbah organik, botol plastik, kaleng, bahan kaca, bekas dan bahan bekas ya. Nah, ini manfaat limbah. Di dalam pertanian dijadikan pupuk. Peternakan, sisa sayuran, dedaunan, dan ampas tahu bisa dijadikan pakan ternak. Jadi makanan ternak ya, makanan sapi, kambing, dan ikan. Begitu pula dengan kotoran ternak bisa diolah menjadi biogas. Nah, yang ketiga adalah bidang ada kotoran hewan dan sisa organik dapat difermentasi untuk menghasilkan biogas sebagai bahan bakar. Yang keempat adalah limbah organik dapat diolah menjadi produk bernilai jual, misalnya pupuk organik kemasan, briket dari limbah biomasa, atau kerajinan dari ampas kopi. ya, ada berapa manfaat limbah? Manfaat Ya, dari bidang pertanian, bidang peternakan, bidang energi, bidang ekonomi kreatif. Nah, apakah di daerah kalian ini, di tempat tinggal kalian, ada pengolahan sampah? Tidak ada ya? Tidak ada. Orang yang membuat kerajinan dari plastik kemasan apa namanya itu? Sabun. Ada. Nah, itu pengolahan sampah, termasuk pada pengolahan sampah. Kemasan kopi dibuat apa? Tas belanja kan? Nah, itu termasuk pengolahan manfaat dari limbah itu ya. Oke. Untuk materinya selesai. Sebentar Ibu akan bagikan lembar kerja observasi. Kalian akan mengobservasi limbah yang ada di sekitar sekolah. Karena mengobservasi ini kalian harus melihat sampah, tapi sebelumnya Ibu akan bagi per kelompok ya. Jadi Ibu akan bagi dalam 4 kelompok. Berhitungnya dari si Amira. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Mana kelompok 1? Angkat tangan. Yang oke, 3 orang. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4? Cuma 2 orang. Oke, karena jumlah peserta didik hari ini kurang, maka yang 2 orang bergabung di kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi hanya jadi 3 kelompok. Apa yang akan dilakukan nanti di luar? Kalian akan mengobservasi limbah organik. Setelah itu kembali ke ruangan dengan membawa ini lembar kerja observasi. Akan dilihat sampah apa yang ada di lingkungan sekolah ini. Mana kelompok 1? Ini lembar kerjanya. Kelompok 2. Nanti setelah selesai melakukan observasi, kalian akan duduk per kelompok ya. Kelompok 3. Tempat sampah yang boleh
dekat kelas atau di dekat RDG. Di situ ada sampah sayuran di dekat RDG ya. Setelah saya berikan waktu 10 menit, setelah itu kembali ke ruangan, duduknya berkelompok. Nah, karena kamu melihat sampah, maka tolong pakai masker. Hanya ketua kelompok yang pakai masker. Mana kelompok 1? Kelompoknya siapa? Mana berapa orang? Kelompok 2? Kelompok 2? Nah, kelompok 2. Kelompok 3. Silakan di bawah lembar observasi beserta buku dengan pulpen. Apa yang dilihat di sana, setelah itu dijawab ini ya. Setelah itu kembali ke sini. Ya. Sekarang tertib. Bawa ibunya, bawa tasnya, bawa pulpen dan lagi itu. Di sini Kesimpulan dari apa yang kamu lihat itu apa? Ada di belakang dan juga di samping luar benar. Betul. Silakan laki-laki yang seksual serta seksualis Keras, semua pilihan sudah mudah terurai atau mudah terurai. bersama bagus. Nyala abangku. Tulis dulu jenis sampah yang ada di sini, baru nanti apa namanya? Seluruh siswi Plastik. yang tidak membawa cucu silakan berkumpul di depan. Saya tunggu di yang sebelah. Terima kasih. Ini sudah selesai, kita kembali ke kelas ya. Ini busuk loh. Itu masukin di dalam. Masukin ke sana, masukin ke ayam. Busuk. Sudah.
mana? Di mana? Rumahnya Putri di mana? Terus kita ingin sama siapa? Kita ingin sama siapa? Apa itu? Plastik. Ini. Kita berpikir 3 orang yang terlibat atau tidak. Tidak butuh. Kim ke sana. Musuh. Lagi dia bau ah. Tapi ayo gitu, Kim ke sana. Tidak butuh. Musuh itu. Kim ke sana. Kim ke sana. Apa itu? Apa itu? Kim ke sana. April dengan Barita. Tanya refleksi apa perbedaan antara limbah organik dan apa itu? Ini tuh ini refleksi ini isi di sini. Ibu refleksi isi di sini. Ayo, buka. Udah mau nih. Udah. Bukan bangskan begitu. Yang laki-laki. Dedet baswa. Ini gagal. Baik adik-adik, karena kalian sudah selesai observasi di lingkungan sekolah, sekarang waktunya kamu duduk per kelompok sesuai dengan kelompok yang Ibu sudah bagi tadi ya. Nah, setelah duduk per kelompok, setiap kelompok wajib mempresentasikan apa yang diobservasi tadi, yang dilihat tadi. Silakan duduk per kelompok. Kelompok 1, mana kelompok 1? Oh, kelompok 2 mana? Oh ini. Kelompok 3? Amira kelompok berapa? Duduknya di sini. Ya. Semua sudah selesai. Kalau belum selesai, dilanjutkan kembali pengerjaan LK-nya. Kelompoknya aja. Ini sudah jauh. Ini jauh ya.
adik-adik sudah selesai? Nah, karena sudah selesai, maka sekarang waktunya untuk presentasi. Apa yang sudah dijelaskan di situ akan dipaparkan. Nah, untuk presentasinya saya awali dari kelompok 1. Sudah siap? Setiap kelompok, beberapa kelompok ini, kelompok 2 dan kelompok 3, tolong disimak baik-baik apa yang disampaikan, dan adik-adik wajib untuk bertanya ya, karena ini diskusi, jadi kamu akan bertanya ke kelompok yang sementara memaparkan. Baik, silakan. Untuk kelompok 1, 1 orang jadi moderator, 1 orang yang memaparkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang dibacakan oleh Sifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Jenis limbah organik daun kering mempunyai bau netral, tekstur kering, kesimpulan singkat, mudah terurai. Jenis limbah anorganik botol plastik mempunyai bau netral, tekstur keras, kesimpulan singkat, sulit terurai. Jenis limbah anorganik sepatu bekas mempunyai bau netral, tekstur keras, kesimpulan singkat, sulit terurai. Jenis limbah anorganik plastik bekas mempunyai bau netral, tekstur keras, kesimpulan singkat, sulit terurai. Jenis limbah anorganik pecahan kaca mempunyai bau netral, tekstur keras, kesimpulan singkat. Pertanyaan refleksi. Nomor 1. Apa perbedaan bau antara limbah organik yang masih baru dan yang sudah lama? Jawaban, limbah organik yang masih baru baunya tidak terlalu menyengat, tetapi limbah organik yang sudah lama memiliki bau yang sangat menyengat. Nomor 2. Bagaimana tekstur limbah organik mempengaruhi kecepatan pembusukan? Jawaban, lembek. Nomor 3. Menurutmu, mengapa limbah organik mudah menimbulkan bau tidak sedap? Jawaban, karena cepat terurai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sesi pertanyaan telah dibuka. Kelompok 2 dan kelompok 3 dipersilakan untuk bertanya. Ayo, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, baik. Angkat tangan ya. Apakah kamu masuk berhubungan? Tidak. Kelompok plastik tidak dapat terurai karena sampah plastik tidak bisa terurai karena tidak bisa membusuk. Ya, seperti yang disampaikan tadi, dikembalikan ke penanya. Bagaimana adik? Masih ada penanya dari kelompok dari dua ya? Kelompok 3. Adik, jawaban tadi menurut adik seperti apa? Sudah bisa diterima?
Oke, berikan aplaus untuk penanya. Selanjutnya, kelompok berapa lagi yang ingin bertanya? Apakah rambut ini beracun bau? Tidak. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaannya apa tadi? Ulang. Apakah rambut ini beracun bau? Oh, menimbulkan bau. Ya. Jawabannya? Tidak. Oke. Kembalikan ke penanya ya. Ya. Penanya, apakah jawaban dari kelompok 1 sudah bisa diterima atau mungkin ada sanggahan? Oke, berikan aplaus untuk penanya. Kita merefleksikan pertanyaan. Tidak ada pertanyaan lagi dari sudah tidak ada yang bertanya? Tidak ada. Oke, bisa dicukupkan, bisa menyimpulkan. Saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan aplaus untuk kelompok 1 yang sudah melakukan. Selanjutnya kelompok 2. Kenalkan dulu dari kelompok berapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Jenis limbah organik daun kering memiliki bau netral, tekstur kering, dan kesimpulan singkat mudah terurai. Kedua, jenis limbah organik batang kayu memiliki bau netral, tekstur kaku, dan memiliki kesimpulan mudah terurai. Ketiga, jenis limbah anorganik bekas minuman memiliki bau, busuk, tekstur kering, kesimpulan singkat tidak terurai. Keempat, jenis limbah anorganik kertas memiliki bau netral, tekstur kering atau lembek, memiliki kesimpulan mudah terurai. 5. Sampah plastik memiliki bau netral, tekstur kering, kesimpulan singkat tidak terurai. Pertanyaan refleksi. Pertama, apa perbedaan bau antara limbah anorganik organik yang masih baru dan yang sudah lama? Jawaban, saat limbah organik masih baru, baunya masih netral dan segar. Ketika sudah lama, baunya semakin busuk. Kedua, bagaimana tekstur limbah organik mempengaruhi kecepatan pembusukan? Jawaban, dengan adanya curah hujan, limbah organik akan berubah tekstur menjadi lebih lunak. Ketiga, menurutmu mengapa
setelah itu memulai lagi. Bau yang paling khas adalah nasi. Ini dari minuman yang diproduksi. Yang berat. Baik, apakah masih ada pertanyaan? Ya, saya kan dari kelompok berapa ya? Kami dari kelompok. Kami dari kelompok 3 akan mempertanyakan apakah daun busuk punya benar? Tidak. Karena daun itu mudah terurai dan lama-kelamaan baunya akan semakin busuk. Terima kasih atas jawabannya. Sekian dari kelompok kami. Tunggu, ditanya dulu, kan ada kelompok yang bisa menanggapi, kelompok bisa menanggapi jawabannya atau menambahkan. Jika ada, saya akan menjawab sesi tanya jawab. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 2 yang sudah presentasinya, dan yang terakhir adalah kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi yang akan dibacakan oleh Hani. Tabel hasil observasi. Yang pertama, jenis limbah anorganik, gelas plastik, bau, netral, tekstur, keras, kesimpulan tidak dapat terurai. Kedua, jenis limbah organik, bau, netral, tekstur, kering, kesimpulan dapat terurai. Yang ketiga, jenis limbah anorganik, keras, halus, bau, netral, tekstur lunak, kesimpulan dapat terurai. Jenis limbah anorganik, botol, bau busuk, tekstur keras, kesimpulan tidak dapat terurai. Yang kelima, jenis limbah anorganik, sampah kemasan, bau busuk, tekstur lunak, kesimpulan tidak dapat terurai. Pertanyaan refleksi. Apa perbedaan bau antara limbah organik yang masih baru dengan yang sudah lama? Limbah organik yang masih baru baunya masih segar dan tidak busuk, sedangkan yang lama baunya sangat busuk dan menyengat. Yang kedua, bagaimana tekstur limbah organik mempengaruhi kecepatan pembusukan, lembek dan lunak? Menurutmu, mengapa limbah organik mudah menimbulkan bau tidak sedap? Karena dari proses pembusukan yang dapat terurai dengan sendirinya dan alami. Silakan, Beda. Kami buka pertanyaan jika ada yang bertanya dipersilakan. Ayo untuk kelompok 1 dan kelompok 2 dipersilakan jika ada yang kurang dipahami atau ada hal yang mau ditambahkan untuk kelompok 3 dipersilakan ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Yang bertanya silakan angkat tangan, sebutkan dari kelompok berapa. Moderator, ada yang bertanya? Baik, jika yang bertanya dipersilakan.
Yang menimbulkan bau itu limbah organik yang cepat terurai. Kalau batu dia tidak akan menimbulkan bau ya, jadi kalau di dalamnya itu kan cuma isinya, bukan bahannya itu ada. Yang terurai itu adalah bahannya dan itu akan menimbulkan bau. Contohnya seperti sayur kol. Sayur kol itu kalau sudah berhari-hari ditaruh di wadah atau dibuang di tong sampah, dia akan menimbulkan busuk, bau busuk. Nah itu maksudnya, ya. Mungkin ada yang keliru. Lanjut. Apakah daun mudah terurai? Iya, karena mudah sekali dapat terurai. Apa itu? Apakah daun mudah terurai? Daun kering. Daun kering. Apa jawabannya? Jawabannya iya, karena mudah membusuk. Ada tambahan dari kelompok lain? Kenapa daun mudah terurai? Ya, pertanyaannya itu ya. Ya. Ayo, ada tambahan dari kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Oke. Tadi yang bertanya ada jawab ya. Terima kasih atas jawaban. Jadi juga sudah tidak ada pertanyaan lagi. Saya isi pertanyaan saya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok. Baik adik-adik, kalian sudah mampu memaparkan apa yang dilihat di observasi tadi dan semuanya sangat bagus. Diskusinya hidup. Akan tetapi ada hal-hal yang perlu Ibu sampaikan lagi. Jadi adik-adik harus bisa membedakan antara limbah organik dan limbah anorganik. Botol plastik atau kemasan plastik itu masuk pada limbah organik atau anorganik? Organik. Nah, karena botol plastik itu bahannya keras atau keras kan? Kalau dia keras, maka dia mudah terurai atau cepat terurai? Lama terurai. Iya. Yang mudah terurai itu adalah bahan-bahan dari limbah organik. Contohnya daun kering, dia cepat Terurai. Limbah organik ini berasal dari apa saja? Daun, contohnya daun. Dari itu daun masuk pada apa? Daun masuk pada manusia, tumbuhan atau hewan? Jadi untuk limbah organik itu limbahnya berasal dari tumbuhan, hewan, manusia. Nah, kalau contoh limbah dari hewan, Kotoran hewan. dia mudah terurai. Ya. Terus kalau yang dari manusia apa limbahnya? Makanan sisa. Sisa rumah tangga? Kalau sampah-sampah di dapur di rumahmu itu nasi, sayur kangkung yang sudah rusak masuk pada limbah apa itu? Organik. Nah, pecahan kaca yang ada di sekolah
Nah, dari refleksi tadi, apa perbedaan bau antara limbah organik yang masih baru dan yang sudah lama? Yang baru masih baunya masih biasa. Oh, baunya segar. Tidak. Baunya tidak terlalu menyengat. Terus yang sudah lama? Bau sangat menyengat. Ya. Jadi antara limbah organik yang masih baru dan yang lama itu sangat terlihat pada perbedaannya, sangat nampak pada bau ya. Coba kamu simpan ini kulit apa yang cepat terurai kira-kira? Kulit pisang bisa berbau busuk? Kulit apa yang kamu tahu yang cepat menimbulkan bau? Kotoran. Tidak, dalam tumbuhan. Kol, selain kol. Tomat bisa busuk ya? Bisa. Selain tomat apa? Bawang merah, rica. Oh iya. Apalagi rica ya? Rica itu kalau sudah lama tersimpan, jangan simpan di kulkas. Dia simpannya di wadah di luar. Kalau dia sudah 2 minggu pasti busuk. Itu masuk pada limbah Organik. Sudah bisa dibedakan ya? Terus yang kedua, bagaimana tekstur limbah organik mempengaruhi kecepatan pembusukan? Tekstur yang lembek. Ibu ingin bertanya, tekstur yang keras dan yang seperti yang disebutkan Cika yang lembek itu kira-kira yang cepat busuk itu yang bagaimana? Yang lembek. Itu cepat bau. Iya. Oke. Yang ketiga, menurut kalian mengapa limbah organik mudah menimbulkan bau tidak sedap? Kenapa? Karena cepat terurai. Oh ya, limbah organik itu dia cepat terurai seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi ya. Contohnya sayur kol. Belum berapa lama kita tahu itu sayur sudah bau busuk. Oke, dari pertanyaan tadi, dari apa yang dijelaskan tadi, adik-adik ada pertanyaan? Tadi yang disebutkan si Adit, botol itu menimbulkan bau. Ada yang bisa menanggapi? Botol itu kan limbah apa ya? Apakah botol yang menjadi sampah dia menimbulkan bau? Tidak. Batang kayu, ada yang menyebutkan tadi batang kayu. Batang kayu masih pada
Berarti dia mudah terurai ya. Terus ada bekas minuman ini apanya? Plastik, bekas minuman plastik. Ada yang bisa menunjukkan apa yang Ibu sampaikan tadi? Singkat saja. Adik, kamu pasti bisa ya menyimpulkan yang Ibu jelaskan tadi tentang limbah organik, limbah anorganik. Adik ya. Adik begini. Kamu. Limbah organik adalah limbah yang dapat terurai dengan mudah. Sedangkan organik limbah yang tidak mudah terurai. Contoh-contohnya bisa disebutkan kalau limbah anorganik contohnya seperti apa? Iya. Contohnya seperti kulit buah, Ya. sayuran yang busuk, Terus rangka telur, ya telur. Kalau contoh limbah anorganik seperti botol kaca, terus botol plastik, dan plastik kresek. plastik kresek. Ada lagi? Apa lagi yang bisa dijelaskan Adik? Kain bekas yang tidak terpakai, ban dan karet, plastik masak. Ya, cukup bisa dijelaskan. Ya, sangat bagus sekali Adik sudah mampu menyimpulkan apa yang materi yang disampaikan tadi. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Adik. Sangat bagus sekali pembelajaran kita hari ini adik-adik. Ibu sangat berterima kasih atas diskusinya yang sangat hidup, yang aktif, adik-adik yang sangat antusias mengerjakan tugasnya. Adik-adik peserta didik yang sangat Ibu cintai, untuk pertemuan kita selanjutnya kita akan membahas contoh produk dari kerajinan bahan limbah organik maupun limbah anorganik. Itu akan disampaikan pada pertemuan minggu depan. Tentu adik-adik sudah bisa membayangkan contoh produk limbah kerajinan anorganik itu seperti apa kerajinannya. Contoh produk kerajinan dari limbah anorganik seperti nas. Ya, bagus sekali. Tapi itu nanti akan dibahas pada pertemuan berikutnya ya. Ya. Baik.
sampai di sini pertemuan hari ini. Terima kasih adik-adik. Semoga apa yang kalian dapat hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Hari ini merupakan hari yang sangat cerah sehingga semangatnya juga sangat tinggi. Untuk sekian terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.